Sore, puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terima kasih kami ucapkan kepada keluarga rumah tangga, yaitu Bapak Anda Sentosa yang bersedia membukakan rumah untuk kita, sehingga kita kembali dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Arya Mulyasi MTH, dengan petugas ibadah yaitu saya sendiri, liturgus nanti yaitu Penetua Ani Mulaki, Kolektan Diakon Kediance, dan penyedia puji-pujian Penetua Anggreni. Dan kami akan sampaikan yaitu jadwal mimbar esok hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Gereja Parawe pagi jam 6 pagi, dan kami sampaikan baju yang kita pakai yaitu memakai baju batik. Biasanya yang sering lupa yaitu bapak-bapak, nanti ibu-ibunya diingatkan, terutama saya biasanya sering lupa. Dan kami sampaikan juga yaitu hasil rapat penelitian Natal lingkungan Kelawang 4 untuk dana. Hasil rapat kemarin saya kebetulan tidak ada, tapi istri saya ada, yaitu jumlah dana yang kita sepakati di sini yaitu 42.650.000 untuk Natal lingkungan Kelawang 4, yaitu tanggal 6 hari Sabtu Desember 2025. Dan nanti rencana untuk pengumpulan dana, tadi ada Ibu menyampaikan ada pengadaan kalender bagi Ibu Bapak Ibu menebus kalendernya, nanti silahkan kepada penelitian Natal. Harganya saya kurang tahu, nanti berapa? 100.000 mungkin satu kalender. Dan nanti juga ada rencana pengumpulan dana, petugas kami akan datang ke rumah mulai bulan ini untuk pengumpulan dana Natal. Kami akan sampaikan juga yaitu kebaktian rumah tangga di minggu depan tanggal 18 Oktober Sabtu di tempat punya Kuliah Roman jam 6 sore. Sebelum kita memulai beribadah kembali, kami akan serahkan kepada keluarga rumah tangga ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah pada sore hari ini. Kami persilakan Pak. Salam pihak keluarga untuk menyampaikan beberapa hal dalam kebaktian kita pada sore hari ini. Selamat sore, salam Bapak dan Ibu. Terima kasih, puji Tuhan. Pertama-tama kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah berkenan bisa datang ke tempat kami pada sore hari ini oleh karena penasihat Tuhan. Yang saya hormati Ibu Pendeta Pelayanan, Ibu Arya Mulyasi MTH, para penetua dan diaken yang saya hormati, Bapak dan Ibu sidang jemaat sekalian, kemudian juga ucapan terima kasih saya atas kehadiran saudara-saudara saya. Ada yang dari Palangkaraya, kakak tua saya, kemudian ada yang dari Pulau Pisau, orang tua kami, adik tertua Asbah dari ibu saya, kemudian ponakan-ponakan saya. Kebaktian di tempat kami ini sebenarnya sudah dilaksanakan bulan Juli kemarin. Oleh karena anak saya ini 2 orang, satu di Banjarmasin, satu di Bontok, mereka bekerja, jadi tidak bisa izin. Jadi saya bilang, kebetulan pada waktu itu sebenarnya kebaktian itu ada acara ulang tahun saya yang ke-66. Jadi usia ini sudah bukan
tidak bisa dibulak-balik menjadi muda lagi. Kalau umur 72 bisa dibilangnya 27. Gitu. Ada yang 71 katanya menjadi 17. Jadi 66 itu udah bisa dibolak-balik, tetap 66. Terima kasih. Nah, waktu itu sebenarnya ada kebaktian. Kemudian yang kedua, mau kebaktian pada tanggal 19 September kemarin mengingat kepulangan ibunya kemarin yang ke-5 tahun, tidak bisa karena mereka tidak bisa cuti, tidak bisa izin. Nah, baru oleh karena seizin Tuhan baru bisa dilaksanakan pada sore hari ini. Jadi saya berterima kasih tadi dengan anak-anak menantu. Saya bilang satu yang permintaan saya dengan Tuhan, kalau boleh hujan ya tetap hujan tapi digeser ke tempat lain. Nah, rupanya Tuhan menghendaki jadi tidak hujan. Terima kasih. Nah, jadi kebaktian kita pada sore hari ini adalah kebaktian keluarga, kemudian kebaktian mengenang 5 tahun kepulangan ibunya ke pangkuan Bapa di sorga. Jadi rasanya seperti kemarin masih ada ibunya, tapi ya, kenyataan begitu sudah tidak terasa 5 tahun. Jadi terus kami dengan anak-anak berterima kasih sepeninggal ibunya kami anak, menantu dan cucu masih bisa mendapat kekuatan, kesehatan, dan mereka juga bekerja dengan baik. Saya juga sampai pada pagi hari, sore hari ini kuat. Kenapa saya katakan kuat? Jadi saya ini beralam 3 sekarang. Nah, jadi tidak ada yang pokok di mana saya ditinggal. Penduduk tetap penduduk Kapuas. Bilang saya dengan mereka di Dukcapil itu di kartu keluarga itu, kartu keluarga namanya. Yang namanya keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak, malah ada pengikut cucu segala menantu. Ini hanya 1 orang di dalam lembarannya begini. Saya bilang mereka tidak usah dibuat kartu keluarga, hafal harus saya tinggal di sana. Jadi itu ya 1 keluarga. Jadi saya ini keluarga hanya 1 orang. Mama Guntur tertawa dia. Mungkin sama dengan Mama Guntur juga dengan siapa-siapa yang ada di sini yang sudah merasakan itu. Jadi mau tidak mau harus diterima. Jadi kenapa saya bilang beralam 3? Saya kadang-kadang tinggal di Kapuas, mungkin 2 minggu, 3 minggu. Kemudian berangkat lagi ke Bontok karena di sana anak-anak cucu. Saya bisanya sekarang sudah pengaturan hanya bisa menjaga cucu lagi. Kalau bekerja bantu tulang karena usia tadi 66, sudah kada kuat lagi, sudah belemu uras. Nah, jadi bersyukur. Kemudian di sana bisa sampai 1 bulan karena ada kesibukan pulang pergi mengantar cucu ke sekolah. Kalau Pak semua. Anak sudah SMP jadi tidak ada kesibukan saya. Paling lama 4 malam. Jadi event 2, anakku cuma 2, katanya di hakahiri event 2. Buhen Pak, kalau ikau di akun banyak sampai tahi eka kebutuh pengen bulan. Nah jadi aku bilang tidak ada kasih itu sama. Oleh karena pekerjaan dibayar hanya makan, minum, nonton TV. Keluar rumah, ke belakang, jatuh di kesibukan. Jadi itulah rupanya kehidupan. Tapi saya terima dengan baik. Walaupun kembali lagi ditinggal ibunya, kami tetap baik-baik saja sampai pada hari ini. Jadi itu merupakan ungkapan syukur kebaktian kami pada sore hari ini. Kemudian di dalam doa syafaat nanti ada itu Ibu Pendeta, karena kami ini keluarga besar, banyak dari bapak orang tunggal, tapi dari ibu mereka orang 12 bersaudara. Kami KTP ada yang di Banjarmasin, ada yang di Bontok, ada yang di Pulau Pisau, ada yang di Palangkaraya. Kami KTP, tapi masih lumayan jatuh di luar negeri lagi, masih di dalam negeri. Gitu. Nah, jadi doa sepadan ini terima kasih mereka sudah bisa berhadir dari mana-mana pun. Dan mereka mungkin ada yang pulang sesudah kebaktian, ada yang besok. Jadi tolong doa kepada mereka sudah bisa berhadir dan
pulang nanti dengan keadaan seperti mereka mau berangkat dari sana tadi. Kemudian juga di situ kami teringat orang tua kami sudah tidak ada, baik dari saya maupun dari ibunya dulu sudah semua berpulang. Kemudian saudara saya ada 3-4 orang sudah pulang. Kemudian ada ipar itu sudah semua tidak ada. Jadi kami dalam iman, nanti Ibu Pendeta bisa mendoakan kami masih bisa bertahan di dalam keadaan yang seperti ini sampai saat ini masih baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian bagi sidang jemaat sekalian, kita juga berdoa khususnya bagi panitia Natal tahun 2025 ini, beri kekuatan, kesehatan mereka, kemampuan untuk bekerja. Selebihnya ketua panitia bisa mengkoordinir teman-teman di dalam panitia itu supaya nanti pada tanggal 6 itu bisa dilaksanakan Natalnya dengan baik di Kelapa 4 ini. Kemudian mengenai apa tadi, nanti mungkin ada usaha dana mengedarkan almanak. Saya bilang yang Pak Edmond ini bekas ungkup lingkungan 3, dia larang di 100.000. Kita maafan izinnya lu. Hari itu tungguna. Terima kasih. Hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Pengantar ibadah pada sore hari ini, Yesus bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Silakan duduk kembali. Ya Tuhan Yesus, segala puji syukur dan hormat kami bawa kepadamu. Sebab Tuhan dengan setia, menyertai, melindungi, menolong dan memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai dengan sore hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga atas perkenan Tuhan kami jemaat-Mu dapat hadir dalam ibadah rumah tangga di tempat keluarga Bapa Anda Sentosa. Ya Tuhan, berkatilah keluarga dalam rumah tangga ini yang dengan sukacita menerima kami di tempat ini, untuk bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta yang pada saatnya nanti akan memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir dalam ibadah ini karena berbagai sebab. Kiranya Tuhan berkenan memelihara, merawat, dan memberkati kehidupan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama dengan kami untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan memampukan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan iman kami semakin bertumbuh dan teguh dalam Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah nanti. Doa syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Yeremia 28 dengan perikop Nabi Yeremia lawan Nabi Hanania. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanania bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri yang terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hanania mengembali gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hanania di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitulah jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hanania mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hanania, beginilah firman Tuhan pada Hanania, begini, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania, dengarkanlah, hai Hanania, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hanania dalam tahun itu juga pada bulan 7. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Yang mengikuti
kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini atau sore hari ini, Ibu Bapak Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan dalam ibadah kita saat ini ada kesempatan bagi kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah dalam persekutuan ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami kepadamu, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami menggumuli bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kami saat ini. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk boleh memahami, mengerti maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami sekalian umat-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau yang senantiasa menyatakan kasih dan anugerah-Mu, bahkan kepastian bagi kami, tinggal kini dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan di saat ini, secara khusus kami ingin mendoakan bagi keluarga di tempat ini. Dari keluarga Bapak Anda Sentosa ini Tuhan. Tuhan terima kasih atas penyertaan. Meskipun kurang lebih 5 tahun yang sudah berjalan ini, teristimewa ketika istri yang dikasihi telah kembali kepada-Mu Sang Pemilik kehidupan. Dalam ketidakmudahan itu, tetap ada keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagi cucu-cucunya, tetaplah beliau boleh menjadi panutan. Dan Engkau pula lah ya Tuhan, yang memampukan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Terlebih juga ya Tuhan, ketika dalam perjalanan hidup, dalam keberadaan sebagai ayah dan juga sebagai kakek bagi cucu-cucunya, Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, dan Tuhan nyatakan yang terbaik bagi Pak Anda Sentosa ini. Terima kasih Bapa di surga akan halnya yang telah kembali kepada-Mu Sang Pemilik kehidupan. Kami meyakini apa yang berasal daripada-Mu tidak terbuang percuma dan sia-sia, tetapi menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga, rumah tangga dari Mama Noah sekeluarga yang menetap di Banjarmasin. Tuhan sertai berkati kehidupan keluarga rumah tangganya. Anak mereka Noah yang sekarang kelas 2 SMP, Tuhan juga boleh sertai dia dalam masa remajanya, dalam masa belajar atau pendidikannya, meraih apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Diberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Demikian juga untuk Mama Gion sekeluarga yang menetap di Bontok. Kami pun mohon penyertaan kasih Tuhan. Diberkati mereka dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Juga untuk anak mereka Gion yang sudah kelas 3 SMA, Leona yang kelas 3 SD, dan Atan yang masih dalam usia balita. Usia mereka masing-masing. Dan Tuhan pun akan memberikan masa depan yang cerah untuk kehidupan anak-anak kekasih mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk pesan dari Pak Anda Sentosa yang ada di Malang. Demikian juga untuk pesan yang ada di Tamiang Layang. Dalam kehidupan mereka pun Tuhan, meskipun secara tempat terpisah, tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap. Ada sukacita juga dalam kehidupan mereka sebagai orang tua. Boleh melihat menyaksikan kehidupan yang penuh rukun dalam kehidupan anak menantu, dan sukacita yang boleh dilihat dirasakan melalui kehadiran cucu-cucu kekasih mereka. Maka pinta dan doa kami kepadamu, sebagaimana Tuhan Engkau telah menyertai perjalanan mereka dan ditibakan di Kuala Kapuas ini dengan selamat. Maka pada saatnya hari dan waktu di mana mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, demikian pun perlindungan Tuhan atas mereka, dan mereka boleh ditibakan dengan selamat di tempat tujuan mereka masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Bahkan jemaat Tuhan saat ini menjadi satu sukacita bagi keluarga. Maka kembali kami berdoa untuk kehidupan Pak Anda Sentosa, kehidupan rumah tangga masing-masing dari anak-anak yang ia kasihi, keberadaan cucu-cucunya, semuanya ada dalam lindungan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi kami semua warga jemaat-Mu atas siapapun kami, baik yang berkesempatan hadir dalam ibadah saat ini maupun yang tidak berkesempatan hadir.
Kami percaya Tuhan, hidup dan kehidupan kami tidak lepas dari perhatian-Mu. Apapun yang ada terjadi dalam hidup kami, segala rencana dan harapan kami ingin mendasarkannya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehidupan setiap rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberikan hikmat bijaksana di dalam kami menjalankan, melakukan tugas pekerjaan ataupun usaha-usaha yang boleh kami kelola. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, dan khususnya di dalam ibadah saat ini. Siapapun kami dengan bagian kami masing-masing, apa yang telah dan boleh kami lakukan, biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan. Dari tempat ini dalam persekutuan kami Tuhan, kami mengingat dan berdoa bagi orang-orang yang ada dalam keadaan sakit, warga jemaat yang ada dalam keadaan sakit, sehingga terbaring di rumah mereka masing-masing dalam kelemahan secara fisik. Kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami juga mendoakan ada kedamaian dalam kehidupan di negeri ini. Di dalam berbagai pertentangan pertikaian yang ada, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kembali untuk kehidupan keluarga Pak Anda Sentosa di tempat ini, kehidupan kami semua, biarlah berada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Yang telah kami sampaikan dalam doa dan ucapan yang keluar dari mulut kami, maupun yang tak terucapkan, Tuhan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami menempatkan pinta doa kami ini di bawah kuasa kasih Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Maka bersatu hati pula pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan syukur ini akan diadakan 2 kantong kolekte dan 1 kantong kolekte tambahan untuk penggalangan dana Natal lingkungan Kalawa 4. Nas pengantar untuk persembahan syukur. Dan jangan lupa berbuat baik dan berbagi dengan orang lain, karena korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu tiap-tiap hari yang kami terima. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin.
dikasih oleh Tuhan, tetaplah arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Ibu Pendeta yang Yasi NCH membawakan firman Tuhan untuk kita, dan terima kasih juga kepada Pendeta dan Yasi yang untuk melayani Tuhan pada sore hari ini. Kembali kami serahkan kepada pihak keluarga. Sebelum kita ke acara selanjutnya, ucapan terima kasih kami yang pertama pada Ibu Liturgus yang sudah menata kebaktian kita dari awal sampai akhir ini, sampai berakhir dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Arinutiasi yang sudah panjang lebar berdoa syafaat bagi kami dan bagi sidang jemaat sekalian. Terima kasih juga kepada seluruh yang hadir yang sudah kita melaksanakan ibadah ini dengan hati, jadi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih lingkungan 4 khususnya. Kemudian ini ada promosi saya. Yang pertama, terima kasih kepada pengiring lagu kita ini, anak cucu Indo Wabihin lebih berkati, anak Pak Edmondson lingkungan Telu. Jadi amun guru buah esok. Terima kasih esok. Jadi bibit kebaktian dengan bahwa amun ita tapas pemusik biasakan Pak Bantar gitu-gitu ewe lingkungan 5 lujuh kita menggau. Jadi anak gitu mulai tahu ya, jadi tahu anak Pak Edmondson atau Indo itu Melai Huan guru SMP 4. Terima kasih esok ya. Mbak Teh, terima kasih kepada Catherine Benz pada saya pasak. Namun itah uyuh menggaul panginan hong lebu tu jadi uras teje kotek tahu kali pasilan hubungi evento Catherine Benz. Terima kasih. Jadi sila-sila ikannya terima kasih kita melaksanakan kebaktian dengan bahwa Tuhan mahini melaku doa pena dan itah semandiai dia hujan. Terima kasih. Masa anu hujanna Pak anu repot itah. Mulukani kata unduk jaharati indah. Tuharati terima kasih. Dan selanjutnya kita kelak buli elu anu hindai kuman tu tege ini panginan barang dipasilan kan itah mangkeme. Dan dimimbit laku dua tuh aku menyerahkan bakas ungkup atau pendeta mimbit kita arek bakas ungkup penentuan dia akan tuh jadi tunjuk-tunjuk aku nanti apa ibu pendeta silakan anu kami laku Selalu Tuhan tidak pernah berhenti kami naikkan ucapan syukur terima kasih karena atas segala kebaikan kemurahan yang selalu Tuhan nyatakan di segala kehidupan kami. Siapapun kami di hadapan Tuhan, Engkau baik atas hidup kami. Demikian saat ini kami bersyukur Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan bahkan sampai berakhir. Jikalau sebelum kami meninggalkan keluarga di tempat ini, kami akan kembali bersama melalui keluarga ini menikmati makan minum yang boleh disediakan bagi kami. Maka kami sambut ini dalam ungkapan syukur dan terima kasih dan kembali tetap menyerahkan baik keluarga di tempat ini bahkan siapapun yang menyediakan bagi kami. Berkati hidup mereka, sediakan berkat demi berkat atas segala apa yang mereka perlukan.
Terima kasih Tuhan, kami yang menikmati, biarlah ini boleh menjadi sukacita bagi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.